Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku dan saudara dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini kami sedang melakukan pemberian nutrisi untuk bibit padi kami. Dan ini adalah pengocoran atau penyemprotan pupuk yang kita berikan 3 hari sebelum bibit ini kita lakukan pindah tanam. Adapun beberapa manfaat yang ingin kita capai dari perlakuan hari ini, tentunya pertama sekali adalah untuk menguatkan batang daripada bibit kita, kemudian juga untuk dapat menguatkan perakarannya. Dan adapun pupuk yang kita berikan pada perlakuan kali ini saudara lun adalah pupuk Summa SP. Nah, sedulurku dan saudara lun, sebelumnya selamat beraktivitas. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja, semuanya dilancarkan, dan cuannya semakin menjadi cuan. Saudara lun, apakah pupuk Summa SP ini bisa diandalkan untuk beberapa manfaat seperti kita sebutkan di awal tadi? Menurut kami secara deskripsi memang bisa. Kenapa? Karena pupuk Summa SP ini adalah salah satu pupuk cair dengan kandungan super majemuknya. Di dalam pupuk Summa SP ini ada unsur hara makronya lengkap, kemudian ada juga unsur hara mikronya juga cukup banyak. Dan informasi yang kami terima dari apa yang kami pelajari, di dalam pupuk Summa SP katanya juga mengandung asam amino. Maka dengan semua kandungan yang ada di dalam pupuk Summa SP yang kemudian diolah dengan nanoteknologi, tentunya pupuk Summa SP tersebut untuk pembibitan seperti ini memiliki fungsi pertama sekali untuk menyehatkan dan menyuburkan daun bibit kita, kemudian tentunya juga dapat menguatkan atau menjadikan batang bibit kita menjadi lebih kokoh. Nah, ini sesuatu yang memang tidak terpisahkan daripada manfaat unsur hara makro dan mikro secara umum. Lalu apakah pupuk Summa SP ini bisa untuk memperkuat perakaran bibit kita? Maka jika kita kembali kepada kandungan yang ada di dalam pupuk Summa SP tersebut, tentunya unsur hara makro kaliumnya juga ada. Oleh karenanya kami yakini bahwa pupuk Summa SP juga dapat memperbanyak dan menguatkan perakaran pada bibit padi kita. Maka oleh karenanya penggunaan pupuk Summa pada pembibitan seperti ini sebaiknya diaplikasikan, diberikan H-3 atau 3 hari sebelum pindah tanam. Jangan coba-coba untuk mengaplikasikannya misalkan 5 hari sebelum pindah tanam atau 6 hari sebelum pindah tanam. Kenapa? Karena jika diberikan terlalu dini, terlalu awal, katakan misalkan 5 hari sebelum pindah tanam, kami yakin ketika dilakukan proses pencabutan untuk pindah tanam dari bibit itu sendiri, dia akan sedikit mengalami kesulitan karena perakarannya sudah semakin baik. Perakarannya sudah semakin mencengkram tanah-tanah. Oleh karenanya penggunaan pupuk Summa seperti yang kita aplikasikan hari ini diberikan 3 hari sebelum proses pindah tanam. Kemudian untuk jumlah penggunaannya ini kan karena tidak ada satu keterangan yang spesial, satu keterangan yang spesifik mendetail tentang tata cara penggunaan pupuk Summa SP untuk pembibitan, maka kami pun mengambil dosis biasanya karena pupuk Summa SP ini adalah sejatinya dipergunakan untuk tanaman vegetatif dengan jumlah penggunaan berkisar antara 2-3 tutup botol untuk satu tangki penyemprotan. Ini adalah dosis reguler yang dipergunakan untuk tanaman vegetatif apapun tanaman itu.
Maka untuk pembibitan seperti ini kita pergunakan lebih kurang juga 2 tutup botol untuk 1 tangki penyemprotan. Namun karena kebutuhan air yang akan kita lakukan penyemprotan untuk bibit kita ini tidak sampai pada 1 tangki penuh, maka pupuk sumanya kita berikan 1 tutup botol saja dengan air pencampurnya nanti kira-kira setengah tangki saja atau maksimalnya pada ukuran 10 liter air pencampurnya. Kemudian sedulurku dan saudara-alun, satu tambahan lagi ini sangat penting, poin yang menurut kami sangat menonjol daripada pupuk suma ini. Kemarin penggunaan pupuk suma ini untuk tanaman padi vegetatif kita itu membuktikan bahwa pupuk suma ini bisa menekan perkembangan jamur yang dapat menyerang tanaman kita. Maka pemberian pupuk suma pada pembibitan ini juga setidaknya nanti bisa menghentikan proses penyerangan jamur yang menyerang bibit kita, sehingga bibit kita nanti bebas dari yang namanya penyakit jamur-jamuran. Sehingga nanti efeknya setelah kita lakukan pindah tanam, bibit kita ini ketika sudah kita lakukan pindah tanam tidak akan mengalami stres yang luar biasa. Dia sudah adaptif dengan batang yang sudah semakin kuat, kemudian perakaran yang cukup banyak, dan juga akar-akarnya ini diselamatkan dari yang namanya serangan jamur. Maka otomatis durasi daripada stres yang akan dialaminya menjadi berkurang, dan kalau bisa kita harapkan memang tidak ada stres sama sekali. Nah, sementara itu sedulurku dan saudara-alun, untuk perlakuan-perlakuan lain daripada pembibitan ini tidak terlalu banyak juga. Hanya pada awal sebelum kita taburkan ini kita berikan perlakuan benihnya saja dengan penggunaan insektisida marsal. Kemudian di usia 6 hari setelah semai, kemarin kita hanya memberikan pupuk nitrogen atau pupuk urea saja. Sementara yang lainnya tidak kita kerjakan di sini, dan sekalipun tetangga-tetangga kita di sini ada yang namanya serangan bibit dari berbagai macam penyakit, ada banyak, bahkan ada yang terlihat semacam gejala sundupnya juga ada. Alhamdulillah kita masih aman dari semua itu. Maka untuk perlakuan-perlakuan yang lain pada bibit ini kami tiadakan saja. Semoga 3 hari ke depan masih bertahan dan siap untuk kita lakukan pindah tanam, dan semoga nanti hasilnya sesuai seperti yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Nah sedulurku, demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian, waktu, dan kebersamaannya. Silakan berikan komentarnya jika apa yang kami sampaikan salah atau keliru. Baik, kami cabut diri, selamat beraktivitas, jangan lupa subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.